Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua rahmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bagi umat Islam yang laki-laki, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah merubah akhlak manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, sebagaimana yang kita rasakan sampai pada saat sekarang ini. Sidang jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khotib akan menyampaikan khutbah yang bertemakan tentang pandangan hidup seorang muslim dan paradoks kemanusiaan modern. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Profesor Dr. Yunahar Ilyas, mantan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, beliau membagi setidaknya orientasi hidup manusia itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kelompok masyarakat atau kelompok manusia yang menganggap hidup hanya satu kali saja. Kelompok ini menganggap bahwa hidup hanya satu kali saja, oleh karenanya harus dinikmati sepuas-puasnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki konsep hidup yang seperti ini, mereka akan melakukan apapun demi kesenangan hawa nafsunya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatud dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illaddah wa malakum bidzalika min ilm inhum illa yazunnun. Yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain dan hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan hidup, dan tidak ada yang membinasakan selain masa ataupun waktu. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Kemudian yang kedua, kelompok masyarakat atau manusia yang mereka memburu dunia dan mereka akhirnya karena terlalu sibuk memburu dunia dan meninggalkan akhiratnya, mereka ini memiliki nasib yang malang. Dunia tidak dapat, akhirat juga tidak dapat. Kemudian yang ketiga, menurut Profesor Dr. Yunahar Ilyas, seorang cendekiawan Islam, mengatakan kelompok manusia ataupun kelompok masyarakat yang menjadikan dunia ini ibarat bercocok tanam. Mereka giat beribadah dan suka bekerja, memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga mereka juga memiliki pandangan hidup yang jelas, orientasi hidup yang jelas, memiliki visi dunia dan visi akhirat. Antara dunia dan akhirat mereka seimbangkan, dan mereka menyiapkan sebaik-baik dirinya untuk kepentingan dunianya dan juga untuk kepentingan akhiratnya. Dan
dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah spirit daripada kelompok masyarakat yang mereka memiliki orientasi yang jelas terhadap dunianya, terhadap akhiratnya, dan mereka mempersiapkan dirinya. Sidang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa bulan yang lalu ada fenomena yang sebenarnya sudah lama dan ini menjadi kebiasaan orang-orang sekuler. Fenomenanya adalah mereka menyebutnya dengan istilah child free atau bebas anak. Fenomena ini awalnya disampaikan oleh orang-orang yang mereka tenar, yang mereka populer, yang mereka asli orang-orang Indonesia, tetapi belajar di Barat sehingga memiliki pemahaman yang sekuler. Mereka mengatakan bahwa child free adalah salah satu pilihan hidup yang mereka bisa diberikan rezeki untuk melahirkan anak tetapi tidak mau. Mereka tidak mau memiliki anak karena baginya itu repot, karena baginya itu sulit, rumit, dan dengan memiliki anak seseorang atau seorang ibu maka ia akan menjadi lebih cepat tua. Dan ini ternyata sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep ini, pikiran ini menjadi salah satu pikiran orang-orang Barat pada umumnya, yang mereka memiliki negara yang sebenarnya maju, tetapi ini menjadi populer di sana dan mereka terapkan. Dan child free menjadi populer di akhir abad ke-20 yang dibuktikan, dan mereka memiliki alasan tertentu karena mereka takut tidak adanya rezeki, tidak bisa mendidik anak, menghambat karir, dan lain sebagainya. Bukankah di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 31 dijelaskan, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Sidang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata fenomena child free yang booming dan viral beberapa hari yang lalu, yang banyak dikomentari juga oleh para ulama, para tokoh cendekiawan Islam, ternyata ini diterapkan oleh negara-negara yang maju, terkhusus orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika. Sehingga pada hari ini banyak daripada negara-negara mereka yang angka pertumbuhannya negatif. Angka pertumbuhan negatif maksudnya adalah di negara mereka lebih banyak yang meninggal daripada yang melahirkan. Dalam salah satu negara misalnya, dalam satu tahun yang lahir itu 100.000 orang, tetapi yang meninggal 150.000 orang. Yang ini menjadi realitas, yang ini menjadi fakta di belahan dunia sana, yang nampaknya mulai diikuti, mulai digemari oleh anak-anak muda muslim, orang-orang Islam, terkhusus mereka generasi milenial. Sebagai contoh misalnya negara Suriah yang sebenarnya mayoritas beragama Islam, angka pertumbuhannya itu tidak kurang negatif 2,27%.
Kemudian ada Serbia 0,47%, Yunani 0,40%, dan yang terkenal dan mungkin sering kita baca adalah negara Jepang yang angka pertumbuhannya mengalami negatif, yaitu 0,12%. Sebagai salah satu contoh adalah salah satu sekolah di negara yang maju tersebut, yaitu negara Jepang. Namanya adalah SMP Yumoto, bagian utara negara Jepang. Pada tahun 2023 yang lalu, SMP ini meluluskan siswa terakhirnya dan untuk selamanya. Mengapa? Karena di desa-desa di negara itu orang-orang tidak mau melahirkan anak lagi. Orang-orang tidak memiliki anak lagi karena dianggap ribet, karena dianggap sulit, rumit, dan seterusnya. Sehingga pada tahun 2023 yang lalu, sekolah yang berusia 70 tahun lebih ini menamatkan siswa terakhirnya dan untuk selama-lamanya. Bahkan disebutkan bahwa sekitar 450 sekolah tutup setiap tahunnya. Antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2020 di negara itu hampir 9.000 sekolah tutup karena mereka mengalami depopulasi. Jadi kalau ini dibiarkan, maka negara ini atau suatu peradaban ini, karena lebih banyak angka kematiannya daripada angka kelahirannya, dipastikan beberapa dekade berikutnya, 1-2 abad berikutnya, negara ini tidak lagi memiliki penduduk. Dan inilah yang menjadi populer dalam beberapa saat yang lalu. Sidang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pandangan hidup seorang muslim? Seorang muslim sejati tentu berpandangan bahwa mereka haram mengikuti hukum daripada child free atau ide daripada child free ini, dan itu dinyatakan oleh para banyak ulama. Karena faham ini asalnya dari barat yang mereka mayoritas berfaham sekuler. Dalam pandangan kita sebagai umat Islam yang sejati, memiliki anak tentu sesuatu menjadi sebuah keutamaan. Dengan anak itu menjadikan kita sebagai ladang ibadah untuk kita. Dan apa-apa yang kita lakukan, mencari rezeki terbaik untuk mereka, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, tentu memiliki pandangan bahwa itu adalah jihad bagi orang tua yang mengusahakan rezeki terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian anak adalah titipan yang diharapkan sebagai pondobrak peradaban, bermanfaat untuk sesama, menyenangkan dan membantu orang tuanya. Kemudian yang paling terpenting adalah anak sebagai manifestasi akhirat yang mereka kelak nanti mendoakan kita ketika kita telah meninggal dunia. Anak-anak yang soleh tentu mendoakan kita ketika nanti kita sudah tiada. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad menyatakan, sungguh Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang soleh nanti di surga. Kemudian hamba itu pun berkata, wahai Rabbku, mengapa aku bisa masuk surga? Mengapa aku bisa di tempat yang mulia ini? Kemudian Allah menjawab, wahai hambaku, kau bisa masuk surga, kau bisa di tempat yang mulia ini karena berkat istighfar anakmu untuk dirimu. Hadis riwayat Ahmad.
Kemudian di dalam salah satu hadis yang populer juga kita sering mendengar bahwa ada beberapa amalan, ada 3 amalan yang dia tidak putus walaupun kita sudah mati 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun dan berikutnya, ia tetap bisa mengalir kepada kita, yaitu adalah doa daripada anak-anak yang soleh, doa daripada anak-anak kita. Kesimpulannya adalah bagi masyarakat sekuler, bagi masyarakat barat, mereka menganggap hidup hanya sekali. Setelah nanti ini hidup, maka tidak ada pertanggungjawaban. Jadi mereka percuma capek-capek punya anak, punya keturunan yang repot, rumit dan seterusnya. Yang itu mungkin mereka menganggap mengurangi kebahagiaan mereka dan seterusnya. Yang faham ini, yang ide ini sudah banyak masuk oleh generasi milenial kita. Tetapi berbeda dengan kita sebagai seorang umat Islam yang sejati. Dengan adanya anak yang kita miliki, dengan adanya keturunan kita, maka itu bisa menjadi investasi akhirat kita. Mereka nanti yang mendoakan kita ketika kita sudah mati, merekalah yang nanti akan mengirimkan doa-doa terbaiknya, karena kita tidak tahu seperti apa nasib kita di akhirat nanti. Refleksinya adalah pada hari ini sangat sulit memang untuk mendidik seorang anak. Dr. Adian Husaini, Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia, mengatakan bahwa hari ini anak-anak bukan lagi dididik oleh orang tuanya. Anak-anak kita bukan lagi dididik oleh bapak dan ibunya yang melahirkannya. Tetapi menurut Dr. Adian Husaini, anak-anak kita sejatinya pada hari ini dididik oleh internet. Sadar atau tidak sadar, hal itu mungkin menjadi fakta di era postmodernisme ini. Terakhir, kita bisa mengambil pelajaran dan contoh daripada keteladanan keluarga Imron. Imron adalah manusia biasa, sama seperti kita, tetapi memiliki kemuliaan yang luar biasa. Dan keluarga Imron ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, di antaranya dalam Quran surat Ali Imran dan Quran surat Maryam. Imron ketika dia menikah dengan istrinya yang bernama Hanna, maka mereka pada saat itu berkomitmen untuk bagaimana caranya anak mereka nanti menjadi orang yang lebih baik daripada mereka. Maka ketika sudah ada tanda-tanda kelahiran anak mereka di perut Hanna, maka pada saat itu Hanna sebagai seorang ibu, Imron sebagai seorang bapak mendoakan anak mereka yang masih dalam kandungan siang dan malam. Ketika anak mereka lahir, Imron sebagai seorang bapak, ia mencarikan rezeki terbaik, rezeki terhalal untuk anak dan istrinya. Dan ketika nanti anak mereka sudah dewasa dan harus berpendidikan, mereka mencarikan pendidikan terbaik pada saat itu. Dicarilah guru terbaik pada saat itu, yaitu Nabi Zakaria. Dan kelak nanti anak mereka yang bernama Maryam, satu-satunya perempuan mulia yang tanpa disentuh laki-laki bisa melahirkan, dan kemudian anak daripada Maryam bernama Isa kelak menjadi seorang nabi yang sangat luar biasa dan memiliki banyak pengikut. Ini tidak lepas dari komitmen dari orang tua, yaitu Imron dan Hanna. Mereka berjanji, mereka memiliki konsisten yang tinggi bagaimana caranya anak mereka lebih baik daripada mereka. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan landscape keimanan anak-anak kita dan kelak anak-anak kita menjadi lebih baik daripada kita? Hal itu bisa menjawab adalah diri kita masing-masing.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.